Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Budi Agung Prasetyo. Saya adalah dosen di program studi Sains Lingkungan Kelautan di Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada pelaksanaan perkuliahan dimulai dari penyampaian materi, kemudian di dalamnya tidak ada juga interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan diakhiri dengan penilaian kemampuan mahasiswa terhadap materi yang sudah diajarkan. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara efektif dan terukur dan mengacu kepada capaian pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah penginderaan jauh kelautan dengan bobot 3 SKS dan kode mata kuliah LL2208 yang dilaksanakan pada semester genap. Adapun deskripsi mata kuliah ini nanti akan memperkenalkan kepada mahasiswa terhadap prinsip dan dasar kerja dari penginderaan jauh menggunakan data citra yang berasal dari wahana satelit atau wahana lainnya yang berbentuk citra digital, serta pemanfaatan teknologi penginderaan jauh pada bidang kelautan. Mata kuliah ini diturunkan dari CPL program studi. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di mana CPMK yang pertama, yaitu mahasiswa nanti mampu akan menjelaskan prinsip dasar teknologi penginderaan jauh satelit untuk bidang kelautan. CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep teori optik laut atau indera pasif dan penerapannya dalam bidang penginderaan jauh kelautan. CPMK ketiga, yaitu mahasiswa nanti mampu menyajikan hasil interpretasi data citra ke dalam bentuk peta. Dan CPMK keempat, nanti mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari teori gelombang mikro atau indera aktif dan penerapannya dalam bidang penginderaan jauh kelautan. Mata kuliah ini sendiri terdiri dari 14 pokok bahasan yang dimulai dari minggu pertama, yaitu penyampaian kontrak kuliah serta prinsip dasar kerja penginderaan jauh dan aplikasi indera kelautan, dan ditutup dengan pertemuan ke-14, yaitu pengenalan radar spektrometer untuk pemetaan arus laut dan fenomena oceanografi lainnya. Mata kuliah penginderaan jauh kelautan akan diampu oleh 2 dosen, yaitu saya sendiri dan 1 dosen dari rekan saya dari program studi Sains Lingkungan Kelautan ITERA. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan pustaka yang berasal dari buku dan jurnal sebagai berikut. Dan nanti akan kami gunakan sebagai pegangan dalam penentuan materi pada mata kuliah penginderaan jauh kelautan. Sebelum dimulainya perkuliahan atau pada awal perkuliahan, saya akan selalu menggunakan kontrak kuliah dengan mahasiswa, di mana kontrak kuliah ini nanti akan saya bahas dan akan disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa, dan nanti akan ada perwakilan mahasiswa yang akan menandatangani kontrak kuliah dengan dosen pengampu. Kemudian di kontrak kuliah akan dibahas seperti deskripsi mata kuliah yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang kedua itu adalah sistem penilaian, karena mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan di dalam mata kuliah ini nanti akan ada praktikum dan project based learning. Maka presentasi penilaian akan dibagi menjadi beberapa poin, yaitu ada UTS, UAS, project based learning, tugas, dan kuis dengan status atau nilai huruf sebagai berikut. Selain itu, akan ada peraturan yang nanti akan dibahas terkait dengan kesepakatan perkuliahan, mulai dari ujian hingga dengan pelaksanaan perkuliahan, serta sanksi-sanksi akademik terhadap pelanggaran yang dilakukan selama perkuliahan. Selain itu, mata kuliah ini juga nanti akan menggunakan e-learning. Saya menggunakan Google Classroom
di mana nanti di Google Classroom mahasiswa dapat mendapatkan topik-topik materi terkait yang sudah disampaikan di kelas, kemudian bahan untuk praktikum, serta latihan soal-soal, serta tugas dan kuis yang dapat dilaksanakan secara daring. Selain Google Classroom, saya juga nanti akan menggunakan WhatsApp Group untuk komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Baik, itu merupakan penjelasan singkat terkait dengan mata kuliah penginderaan jauh kelautan yang dilaksanakan di semester genap. Selanjutnya saya akan menampilkan proses perkuliahan pada mata kuliah penginderaan jauh pada pertemuan minggu pertama, yaitu nanti saya akan menyampaikan prinsip dan dasar kerja penginderaan jauh dan aplikasinya dalam bidang kelautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Dalam keadaan baik semua? Alhamdulillah baik. Oke, kita ketemu lagi di perkuliahan semester genap ya, tahun akademik 2023-2024 pada mata kuliah penginderaan jauh kelautan. Nah, sebelum kita mulai kuliah, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing, supaya ilmu yang teman-teman dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi berkah. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin teman-teman di sini masih penasaran ya terkait dengan apa sih mata kuliah penginderaan jauh kelautan gitu ya. Jadi di pertemuan minggu pertama ini kita akan sama-sama memahami apa yang dimaksud dengan penginderaan jauh kelautan. Sesuai pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah. Jadi ini adalah mata kuliah yang nanti akan memperkenalkan kepada mahasiswa terhadap prinsip dan dasar kerja dari teknologi penginderaan jauh dengan menggunakan data citra yang berasal dari wahana satelit atau wahana lainnya seperti drone ya, yang nanti akan berbentuk citra digital serta pemanfaatan teknologi penginderaan jauh pada bidang kelautan. Nah, ini deskripsi mata kuliah secara singkat. Nanti teman-teman akan mengenal bagaimana cara memanfaatkan data-data citra digital baik itu dari satelit ataupun dari wahana lain untuk eksplorasi sumber daya ataupun melakukan monitoring ya sumber daya kelautan yang ada di pesisir ataupun laut ya dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang nanti diharapkan teman-teman bisa kuasai ya, yang setelah melakukan perkuliahan ini diturunkan dari CPL Prodi, di mana ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama, jadi nanti setelah teman-teman mengikuti perkuliahan ini, CPMK pertama diharapkan teman-teman mampu menjelaskan prinsip dasar teknologi penginderaan jauh satelit untuk bidang kelautan. Untuk CPMK yang kedua, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan konsep teori optik atau indera pasif dan penerapannya dalam bidang kelautan. Dan untuk CPMK yang ketiga, teman-teman diharapkan mampu menyajikan hasil interpretasi data citra ke dalam bentuk peta. Dan untuk CPMK keempat, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan konsep teori gelombang mikro untuk indera aktif dan penerapannya dalam bidang penginderaan jauh kelautan. Untuk pokok bahasan, dalam perkuliahan ini akan ada 15 pokok bahasan ya teman-teman ya, yang nanti akan termasuk UTS dan UAS di dalamnya untuk melakukan asesmen terhadap apa yang sudah teman-teman dapatkan selama mengikuti perkuliahan penginderaan jauh. Di minggu pertama sekarang kita akan membahas terkait dengan kontrak kuliah dulu ya teman-teman ya, seperti di perkuliahan lainnya. Dan terkait materi, kita langsung masuk ke prinsip kerja penginderaan jauh dan aplikasi indera kelautan. Hingga minggu ke-15,
nanti teman-teman akan mempelajari pengenalan radar scattering untuk pemetaan arus laut dan fenomena oceanografi lainnya. Untuk tim pengajar atau dosen pengampu, di sini nanti akan ada 2 dosen pengampu, yaitu saya sendiri dan Pak Dimas dari Sains Lingkungan Kelautan juga. Untuk bahan referensi perkuliahan, saya menggunakan beberapa buku dan jurnal ya. Nanti teman-teman bisa cari buku dan jurnal ini di internet yang nanti akan digunakan sebagai bahan acuan dalam perkuliahan penginderaan jauh kelautan. Kita mulai dari penyampaian kontrak kuliah dulu ya, teman-teman ya. Kemudian nanti saya minta perwakilan dari kelas ini untuk menandatangani supaya nanti bisa terjadi kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Penilaian ini nanti akan terdiri dari beberapa poin penilaian, yaitu tugas, kuis, project based learning, UTS, dan UAS. Untuk kategori penilaian, teman-teman juga saya rasa sudah mulai paham di mana nanti nilai teman-teman akan dikonversi dari nilai angka menjadi nilai huruf. Di nilai lebih dari 80, teman-teman nanti akan mendapatkan A dan seterusnya, gitu ya. Dan di kontrak kuliah juga nanti akan ada kesepakatan yang harus dipenuhi. Misalnya nanti teman-teman ada yang tidak disepakati, bisa menghubungi saya via grup WhatsApp ya. Di sini ada kesepakatan misalnya seperti keterlambatan, kemudian nilai minimum gitu ya, kemudian minimum kehadiran, tugas, dan ujian gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca secara mendetail di kontrak kuliah yang tadi linknya sudah saya bagikan. Dan saya juga nanti akan menggunakan e-learning ya teman-teman ya. Silakan nanti teman-teman bergabung di e-learning. Saya menggunakan Google Classroom. Untuk invite code-nya teman-teman nanti bisa lihat di sini ya, di link, ataupun nanti saya cantumkan di grup WhatsApp gitu ya. Teman-teman semua sudah bergabung ya di grup WhatsApp ya? Sudah ya. Oke. Ini terkait dengan kontrak kuliah. Apakah ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin disepakati? Apakah sudah cukup jelas? Jelas. Baik, kita masuk ke materi ya teman-teman ya. Di minggu pertama ini penginderaan jauh kelautan, di sini ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan teman-teman bisa kuasai setelah mengikuti pertemuan pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar teknologi penginderaan jauh satelit untuk bidang kelautan. Ada 2 pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada minggu pertama ini. Yang pertama itu adalah prinsip kerja penginderaan jauh satelit, dan yang kedua itu adalah perkembangan pemanfaatan teknologi inderaja di bidang kelautan. Nah, kita mulai dulu dari pokok bahasan yang pertama, yaitu prinsip kerja penginderaan jauh satelit ya, teman-teman ya. Teman-teman di sini bisa lihat seperti gambar ya, ini ada citra. Kira-kira apa yang tergambar oleh teman-teman dari citra ini? Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin memberikan pendapat? Ya, silakan. Silakan Paulo. Ya. Perbedaan warna. Kira-kira karena apa itu Paulo? Aliran sungai ya. Nah, yang menyebabkan perbedaan warna itu kira-kira apa kalau menurut Paulo? Bisa jadi ada Oke, baik. Ya, betul ya teman-teman ya. Terima kasih Paulo. Jadi ini adalah salah satu contoh citra satelit ya teman-teman ya. Saya mengambil ini gambar dari websitenya NASA gitu ya. Kebetulan ini adalah citra MODIS ya. Citra MODIS seperti yang ada di gambar ini adalah wahana satelitnya. Adalah salah satu satelit pemantauan lingkungan yang digunakan untuk memonitoring kondisi pesisir dan laut ya teman-teman ya. Seperti halnya citra yang ada di gambar slide saya sekarang, itu dia menggambarkan terjadinya pencemaran yang terjadi di daerah pesisir
yang diakibatkan oleh adanya aliran dari sungai. Kalau teman-teman lihat ya di sini ada perbedaan warna ya, warna hitam. Ini bisa dimungkinkan atau diduga berasal dari bahan-bahan organik atau bahan pencemar yang berasal dari sungai di daratan. Terus gambar kedua atau gambar yang di sebelah kiri gitu ya, ini menggambarkan terkait dengan kondisi perairan yang cukup subur ya, di mana di sini terlihat ada rona warna hijau ya yang menggambarkan adanya blooming dari fitoplankton gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita simpulkan ya teman-teman ya, ternyata dari foto citra satelit atau citra digital itu bisa menggambarkan atau memberikan informasi kepada kita terkait dengan kondisi lingkungan yang cukup luas gitu ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan citra MODIS seperti ada di gambar ini gitu ya teman-teman. Untuk pemanfaatan penginderaan jauh sebenarnya selain lewat citra satelit itu ada dua tipe ya penginderaan jauh. Pertama itu satelit dan sensor yang nanti teman-teman akan pelajari di perkuliahan ini, dan ada lagi pemeruman akustik gitu ya. Dari sini sebenarnya dua-duanya merupakan teknologi penginderaan jauh. Kenapa? Secara harfiah penginderaan jauh itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mengamati permukaan bumi tanpa melakukan survei atau menyentuh langsung ke objeknya gitu ya. Nah, sama halnya dengan pemeruman dari metode akustik. Metode akustik juga dia menggambarkan objek yang tidak langsung disentuh oleh si surveyornya. Citra satelit juga bisa sama, menggambarkan kondisi muka bumi tanpa si surveyor itu langsung turun ke lapangan atau melakukan pengecekan. Nah sekarang teman-teman tahu nggak bedanya apa antara satelit dengan akustik ini? Mungkin ada yang bisa menjawab perbedaannya dari teman-teman? Angger mungkin yang membedakan antara citra satelit dengan akustik? Ya, ini yang pertama dari lokasinya dulu ya Pak. Kalau kita satelit itu berada di luar angkasa dan untuk pemeruman itu dia misalnya kita ada di suatu perairan, kita tetap ke daerah tersebut walaupun kita tidak sampai ke dasar perairan. Baik, ya betul sekali. Jadi yang membedakan antara penginderaan jauh dengan menggunakan satelit dan sensor dan pemeruman akustik itu adalah dari sebenarnya lokasi wahananya, gitu ya. Kalau satelit dan sensor tadi dia wahananya ada di luar angkasa, gitu ya, atau di jalur orbit si satelit tersebut. Sedangkan kalau wahana untuk teknologi akustik itu biasanya memang ditempelkan di sebuah alat transportasi, misalnya seperti kapal gitu ya. Kapal yang nanti akan melakukan pemeruman, mengirimkan gelombang akustik ya ke dasar laut dan nanti akan diterima kembali oleh perangkat akustik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ada dua penginderaan jauh yang pertama itu adalah dengan menggunakan satelit dan sensor, contohnya tadi satelit MODIS, kemudian nanti akan teman-teman kenal juga ada satelit Landsat, Sentinel dan lain-lain, atau menggunakan citra drone ya. Semuanya nanti akan menghasilkan citra digital yang nanti teman-teman bisa olah untuk menggambarkan bagaimana bentuk permukaan atau rupa bumi gitu ya, khususnya untuk di bidang kelautan atau di daerah pesisir dan laut. Sekarang kita sama-sama lihat penginderaan jauh satelit sebenarnya juga bisa digunakan pada umumnya digunakan di darat dan
juga bisa digunakan untuk bidang kelautan. Kalau di darat biasanya teman-teman mungkin udah sering pakai ya. Misal contoh kayak Google Earth gitu ya, atau Google Maps. Nah, untuk penginderaan jauh di pesisir, nanti teman-teman bisa melakukan eksplorasi sumber daya alam. Contoh, teman-teman mau melakukan pemetaan gitu ya, ataupun monitoring, contoh seperti ekosistem mangrove atau ekosistem terumbu karang, itu nanti bisa dilihat walaupun sebenarnya objek-objek tadi itu berada di bawah air, contohnya kayak terumbu karang. Nah, ada keuntungan dari pemanfaatan teknologi indera satelit, teman-teman. Yang pertama, itu adanya cakupan area yang luas. Karena wahana satelitnya itu ada di luar angkasa, maka area yang nanti akan terekam oleh wahana satelit itu mencakup area yang cukup luas. Kemudian ada kontinuitas data dan time series. Nanti di materi berikutnya saya akan menyampaikan terkait dengan jenis-jenis satelit ya, teman-teman ya. Jenis-jenis satelit ada banyak dan mereka itu biasanya melakukan perbaharuan gitu ya, dari generasi 1 sampai ke generasi yang berikutnya. Contoh generasi satelit Landsat. Satelit Landsat itu dari tahun 70 sampai dengan sekarang, sampai ke generasi ke-9. Kemudian ada konsistensi dan kompatibilitas, dan bisa digunakan untuk pengukuran parameter yang luas. Tersedia data pelengkap untuk validasi dan datanya itu kebanyakan gratis dan bebas akses. Gitu ya. Untuk cara kerjanya, jadi teman-teman, sensor satelit itu pertama dia akan menangkap pantulan radiasi gelombang elektromagnetik dari permukaan bumi yang kemudian nanti akan direkam oleh sensor satelit, dan satelit akan mengirimkan datanya ke stasiun bumi untuk diakuisisi. Kemudian nanti akan dilakukan pra-processing data, dan nanti datanya bisa digunakan untuk berbagai analisis, salah satunya di bidang kelautan, gitu ya. Oke, ini bahasan pertama dari pokok bahasan yang pertama ya teman-teman. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya? Cukup jelas, teman-teman? Jelas. Baik. Kita lanjut ke aplikasi indera kelautan ya, teman-teman ya. Di sini saya akan membahas terkait dengan pemanfaatan data dan teknologi. Gitu ya. Di sini ada contoh citra yang digunakan untuk memetakan habitat bentik ya teman-teman ya. Ini saya ambil dari penelitian Laude Harumastu tahun 2017. Di sini si Laude Harumastu mampu memetakan tutupan habitat bentik ya, mulai dari karang hidup, rabel, lamun, terus campuran antara lamun dan pasir dan lain-lain. Nah, ini salah satu pemanfaatan citra satelit untuk melakukan pemetaan habitat bentik ya teman-teman ya. Berikutnya untuk habitat bentik ini punya beberapa kompleksitas ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di habitat bentik itu biasanya bercampur. Teman-teman kan pernah ya snorkelingan ya? Pernah snorkelingan? Di dalam itu kan ada macam-macam. Ada hard coral, ada lamun, ada gorgonian dan lain-lain gitu ya. Bahkan saling bercampur satu sama lain. Nah, ini yang menjadi challenge ya dalam menggunakan data penginderaan jauh atau citra digital. Salah satunya yaitu adalah untuk meningkatkan akurasi gitu ya. Nah, kalau misalnya dari gambar di sini ada terlihat perbedaan ya teman-teman ya, di mana sebenarnya ini adalah salah hasil klasifikasi dari citra awal, yaitu di atas ini, menjadi citra hasil klasifikasi di bawahnya. Nah, yang membedakan antara citra nomor 2 dengan nomor 3 itu adalah resolusi gitu ya. Nah, citra satelit itu dia memiliki resolusi spasial, ada juga resolusi temporal dan resolusi spektral. Nah, di sini yang berpengaruh itu adalah resolusi spasial.
Di gambar yang kedua ini adalah citra dari satelit Landsat, di mana Landsat memiliki resolusi spasial sebesar 30 kali 30 meter, sedangkan untuk Sentinel yang di bawah atau gambar yang ketiga itu dia punya resolusi sekitar 15 kali 15 ya, gitu. Nah ini pasti akan menghasilkan informasi yang berbeda teman-teman. Karena apa? Resolusinya itu akan semakin tinggi, akan semakin banyak menghasilkan informasi. Sama halnya dengan kamera handphone ya. Kalau kamera handphone kan makin tinggi megapikselnya, makin jelas gambarnya. Misalnya saya mau memfoto kalian gitu ya, kalau saya menggunakan kamera yang mungkin agak kecil megapikselnya gitu ya, cuman 10 megapiksel dibandingkan dengan yang 40 megapiksel, jelas gambarnya lebih baik yang 40 megapiksel. Ini salah satu contoh pemanfaatan citra satelit untuk pemetaan habitat bentik. Kemudian juga ada untuk pemetaan mangrove ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang di Sains Lingkungan Kelautan itu bisa menggunakan citra satelit untuk memetakan ekosistem mangrove. Dan di sini ada salah satu contohnya ya. Di sini ada citra satelit yang nanti digunakan untuk mengklasifikasi habitat mangrove antara mangrove dengan non mangrove dan mangrove dengan beberapa jenis mangrove yang ada. Contohnya seperti Bruguiera, Seriops, dan Rhizopora, gitu ya. Ada contoh lagi untuk penelitian mangrove lain. Salah satunya ini adalah di Pulau Sebatik yang dilakukan oleh Hendrawan tahun 2018 dengan menggunakan citra satelit Spot dan Sentinel. Di sini terlihat bahwa mangrove itu sebenarnya bisa dibedakan ya antara objek-objek yang lainnya dengan menggunakan teknik klasifikasi dari citra satelit. Yang warna hijau ini dia adalah vegetasi mangrove, sedangkan yang warna hijau lain atau warna merah itu adalah non mangrove. Aplikasi lainnya dengan menggunakan citra satelit yaitu dengan untuk memonitoring garis pantai. Ya, jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui perubahan garis pantai atau mengetahui area-area yang mengalami atau memiliki potensi perubahan garis pantai. Misalnya karena adanya perubahan tutupan lahan atau mungkin ada perubahan penggunaan lahan di sekitar pesisir ya, contoh untuk dermaga ataupun bangunan pelabuhan, pemukiman atau aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, citra satelit juga bisa digunakan untuk melakukan pemantauan kualitas perairan pesisir dan laut. Adapun parameter-parameter yang bisa diukur, misalnya ya, dengan menggunakan citra satelit MODIS contoh, kita bisa mengetahui suhu permukaan laut, padatan tersuspensi, atau citra satelit yang lainnya bisa untuk mengukur arus dan tinggi gelombang, kecerahan, dan kedalaman relatif. Bahkan sampai ke parameter biologi ya teman-teman ya. Ada klorofil A dan produktivitas primer. Contohnya seperti yang ada di gambar, di sini ada salah satu hasil penelitian gitu ya yang dilakukan tahun 2014 untuk mengetahui sebaran klorofil A ya di Indonesia bagian tengah, mulai dari Bali sampai ke Nusa Tenggara. Satelit juga bisa digunakan untuk memetakan daerah potensial perikanan dengan memanfaatkan multi-layer data. Ya, jadi citra satelit itu kan banyak tuh parameternya. Dengan menggunakan multi-layer data ini, kemudian dipadukan dengan data-data perikanan, kita bisa melakukan pemetaan daerah-daerah potensial untuk aktivitas penangkapan ikan. Dan yang terakhir itu adalah terkait dengan penentuan daerah-daerah potensial untuk aktivitas seperti pariwisata bahari, ya, kemudian budidaya. Nah, untuk pariwisata bahari misalnya, kita bisa menggunakan data citra satelit seperti data tutupan terumbu karang yang bisa diekstrak dari data citra satelit ya, kemudian kedalaman perairan, kecerahan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus yang
bisa teman-teman ikuti ya, atau teman-teman gunakan data penginderaan jauh untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan di daerah pesisir dan laut. Sampai di sini mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Wina. Bapak izin bertanya, apakah bisa Pak melihat perubahan tutupan lamun menggunakan citra satelit? Melihat Perubahan tutupan lamun. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Wina. Bisa sekali Wina. Jadi dengan adanya perekaman setiap hari oleh satelit ya, satelit itu nanti dia punya lintasan dan punya yang namanya resolusi temporal gitu ya, dan dia nanti akan melakukan perekaman di tempat yang sama dalam suatu rentang waktu tertentu. Kita ambil contoh misalnya, saya akan menggunakan citra satelit Landsat, di mana Landsat ini setiap 15 hari dia akan merekam wilayah yang sama. Artinya apa? Artinya Wina bisa melihat perubahan tutupan lamun dari waktu ke waktu. Mau itu nanti per bulan, per tahun, atau per berapa tahun gitu ya, dalam jangka waktu tertentu. Seperti itu Wina, jadi sangat bisa ya Wina ya. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Terkait dengan pemanfaatan data citra digital? Ya, silakan Bunga. Suaranya mungkin bisa lebih dikencangin ya. Izin bertanya, untuk pada data subspensi itu apakah bisa dilihat pergerakannya dari citra satelit Pak? Baik, sama seperti pertanyaannya Wina ya, apakah tutupan lamun ya bisa dilihat perubahannya dari waktu ke waktu. Padatan tersuspensi tadi ya, seperti di citra yang awal tadi ya, seperti bahan pencemar dari sungai ataupun padatan tersuspensi yang ada di daerah pesisir, itu bisa juga Bunga digunakan untuk melihat pergerakannya dari waktu ke waktu. Nanti Bunga tinggal cari citra satelit yang memang bisa merekam dari jangka waktu yang pendek. Contoh misalnya satelit MODIS. Satelit MODIS itu melakukan perekaman hampir setiap hari ya. Setiap hari, dan nanti Bunga bisa melihat pergerakannya dari titik satu ke lokasi berikutnya gitu. Jadi bisa sekali Bunga untuk melihat pergerakan padatan tersuspensi yang ada di daerah pesisir dan laut. Mungkin kita akan coba melakukan asesmen ya. Teman nanti akan mendapatkan tugas dari saya. Saya nanti akan mengirimkan tugasnya ke grup WhatsApp setelah perkuliahan ditutup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan pada siang hari ini ya, teman-teman ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita membaca doa lagi sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman ya yang sudah hadir di perkuliahan pada siang hari ini. Saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Demikian video pembelajaran dari mata kuliah penginderaan jauh kelautan pada program studi Sains Lingkungan Kelautan Institut Teknologi Sumatera. Untuk penilaian pada bidang pengajaran dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Untuk seleksi sertifikasi dosen Smart tahun 2024. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa secara umum dan tim penilai sertifikasi dosen Smart 2024. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan video ini. Saya, Budi Agung Prasetyo, dosen dari program studi Sains Lingkungan Kelautan Institut Teknologi Sumatera, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.